Penjelasan teknis dilaksanakan di hari ini yaitu di tanggal 3 September 2021, kemudian nanti pembagian tutorial, kemudian pembagian pengerjaan tutorial pengerjaan siswa, dan juga tutorial download report. Dan teknis ini nanti akan saya bagikan ke grup koordinasi, nanti akan kami bagikan ke grup koordinasi. Kemudian nanti untuk simulasi akan dilaksanakan di tanggal 6 atau di tanggal 7 nanti, karena ini masih dalam pembicaraan. Mungkin nanti bisa kami buka juga selama 2 hari, tanggal 6 sampai tanggal 7 untuk simulasinya. Nanti sekolah nanti bisa terserah di tanggal 6 atau di tanggal 7 untuk melakukan simulasi. Untuk simulasi ini hanya ada 3 yang perlu dipastikan. Yang pertama itu adalah akun yang sudah kami generate nanti bisa atau tidak digunakan oleh siswa, bisa tidak atau tidak digunakan login oleh siswa. Kemudian yang kedua adalah pengisian profil siswa, dan kemudian yang ketiga terakhir adalah mencoba pengerjaan soal. Ini kami estimasi sekitar 30 menit totalnya. 30 menit dari mulai dia mencoba login sampai dengan dia mengisi profil sampai pada akhirnya dia tahu langkah-langkah pengerjaannya. Itu kira-kira ada sekitar 30 menit nanti estimasinya. Jadi kami akan buka untuk simulasi di tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 September. Untuk simulasinya nanti terserah sekolah akan mengerjakan di tanggal mana, akan tetapi nanti untuk waktunya kami batasi dari mulai pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Jadi nanti terserah sekolah untuk menjadwalkan siswa-siswinya yang mengikuti simulasi ini akan melakukan uji cobanya itu di jam berapa. Yang penting masih di tentang waktu di jam 8 sampai dengan jam 4. Nanti untuk di sesi atau bisa dikerjakan di rumah atau di sekolah, nanti untuk teknis tersebut kami serahkan ke sekolah. Yang penting dikerjakan di rentang waktu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk simulasinya. Dan juga untuk informasi, simulasi ini untuk uji coba pengerjaan atau uji coba akun siswa nanti fokus hanya di pengerjaan siswa. Jadi untuk report tidak kami buka. Untuk reportnya kami fokuskan ke pengerjaan di siswa. Jadi memastikan apakah akun tersebut benar-benar bisa digunakan oleh siswa, dan juga yang kedua memastikan siswa tahu langkah-langkahnya, sehingga nanti di pelaksanaan asesmen di tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 September nanti siswa sudah tahu langkah-langkahnya, sudah paham nanti alurnya. Jadi kami harapkan nanti untuk masalahnya itu masalah istilahnya dia sudah paham, jadi tidak timbul masalah yang terlalu berarti. Kemudian untuk susulan ada di tanggal 13 September dan download report di tanggal 14 September. Untuk selanjutnya ini adalah subtes, jumlah soal dan juga durasi untuk simulasi asesmen nasional ini. Di hari pertama nanti atau di tanggal 10 nanti akan ada 2 subtes yang kami buka, yaitu literasi dan juga survei karakter. Untuk jumlah soalnya untuk literasi ada 36 soal dikerjakan selama 90 menit. Kemudian untuk survei karakter ada 18 soal dikerjakan selama 30 menit. Kemudian nanti di hari keduanya akan ada numerasi dan juga survei lingkungan belajar. Untuk numerasinya itu ada 36 soal dikerjakan selama 90 menit. Kemudian survei lingkungan belajarnya ada 37 soal dikerjakan selama 30 menit nantinya. Sebagai informasi, Bapak Ibu, sebagai informasi, untuk literasi dan numerasi kami sudah menggunakan metode MSAT atau Multi Stage Adaptive Test, di mana nanti untuk literasi dan numerasi kami bagi menjadi 3 subtest, menjadi 3 level. Level 1, level kedua, dan juga level ketiga. Di mana nanti semua siswa akan mengerjakan soal yang sama di level 1, akan tetapi soal yang muncul di level 2 nanti tergantung pada tingkat ketuntasan siswa di level 1 atau di level sebelumnya. Apabila dia di level sebelumnya dikatakan sudah tuntas, maka nanti dia di level 2 akan mengerjakan soal dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. Apabila dia di level 1 dia dikatakan belum tuntas, maka dia di level 2 akan mengerjakan soal dengan tingkat kesukaran lebih rendah. Begitupun dari level 2 ke level 3, seperti itu. Jadi nanti untuk literasi dan numerasi nanti akan ada 3 level, dan tombol kumpulkan nanti akan muncul di level ketiga. Setelah ini nanti akan saya demokan urutan pengerjaan di akun siswa dan juga download report di akun admin.
Selanjutnya, nah di sini nanti untuk waktu pengerjaannya itu dari mulai pukul 8 sampai dengan pukul 16, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, nanti baik itu untuk uji coba, di tanggal 6 sampai di tanggal 7 untuk uji coba, maupun di pelaksanaannya di hari pertama, itu di tanggal 10, dan pelaksanaan di hari kedua di tanggal 11, dan juga untuk susulan di tanggal 12 nanti. Maaf, untuk susulannya di tanggal 13 untuk susulan di tanggal 13 nanti untuk susulannya. Untuk susulan nanti kami akan buka semua subtesnya yaitu literasi, SK, numerasi dan juga SLB. Semua subtes kami buka pada pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Sehingga nanti siswa yang belum mengerjakan semua atau salah satu subtes silahkan kerjakan di susulan. Susulan ini hanya untuk siswa yang belum mengerjakan saja. Jadi nanti untuk susulan, proktor tidak perlu melaporkan jumlah siswa berapa yang ikut susulan atau username-nya mana saja untuk siswa yang mengikuti susulan tidak perlu, karena nanti otomatis semua subtes akan terbuka di susulan nanti. Pada susulan semua subtes akan terbuka dan siswa tinggal mengerjakan subtes yang dia belum kerjakan saja. Dan untuk uji coba, sekali lagi untuk uji coba di tanggal 6 sampai tanggal 7 nanti, untuk uji cobanya nanti, untuk uji cobanya, eh, untuk uji cobanya itu hanya fokus ke siswa. Jadi bagaimana cara siswa login, bagaimana cara siswa mengisi profil di situ, kemudian yang terakhir pengerjaan dari mulai dia memilih CBT sampai dengan dia kumpulkan. Di sini nanti hanya fokus ke siswa sehingga reportnya itu tidak akan keluar di akun admin sekolah. Kenapa tidak keluar? Karena report ini juga soal yang kami gunakan itu hanya soal contoh saja, jadi tidak merepresentasikan dari simulasi sistem nasional ini. Istilahnya itu soal-soal sembarangan, kasih istilahnya seperti itu kasarannya. Yang penting siswa tahu bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara dia memilih soal, bagaimana cara dia memilih jawaban sampai dengan dia mengumpulkan pengerjaannya. Untuk siswa, nanti untuk siswa nanti masuknya di eduprem.go.id/login untuk siswa. Kemudian selanjutnya silakan masukkan username dan passwordnya. Kemudian nanti landing page-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya siswa memilih klik program di bagian atas di sini. Klik program. Kemudian nanti masuk ke programnya apa. Kemudian nanti masuk ke ASM. Nah, nanti akan di sini ini contohnya. Karena ini akun demo, jadi kami buka semuanya dari nomor literasi, numerasi, survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Saya pilih salah satu saja, misalkan di numerasi di sini, klik mulai mengerjakan di sini, klik mulai. Dan nanti maaf ini berarti belum saya risetkan dulu. Oke, saya risetkan dulu untuk yang numerasi, ternyata ini tadi sudah saya gunakan. Jadi nanti untuk pengerjaannya, oke, jadi saya literasi saja, saya contohkan literasi saja. Jadi nanti di sini laman pengerjaan nanti akan seperti ini untuk laman pengerjaannya. Kemudian nanti tinggal pilih jawabannya seperti CBT pada umumnya, diganti tinggal klik saja yang diganti. Seperti itu. Kemudian di sini indikatornya akan berubah dari putih menjadi biru apabila soal itu sudah terjawab. Klik saja nomor selanjutnya atau bisa klik selanjutnya di sini. Nah, nanti yang paling penting di sini di bagian kanan atas, di sini ada indikator yang menunjukkan konektivitas siswa. Apabila indikator itu berwarna hijau, maka itu tandanya koneksi siswa lancar. Apabila indikator itu berwarna merah, maka tandanya koneksi siswa tidak lancar atau ada masalah. Jadi apabila indikator itu berwarna merah, langsung saja di reload atau di refresh, kemudian siswa pindah jaringan ataupun dia pindah tempat yang jaringannya lebih bagus, kemudian dia di refresh lagi. Jangan tunggu sampai loadingnya habis karena nanti akan kehabisan waktu. Jadi apabila ada masalah, langsung saja di refresh, jangan khawatir nanti soal yang sudah dikerjakan akan tersimpan di laman pengerjaan tersebut. Kemudian klik next level, kemudian dia level pindah ke level selanjutnya, klik saja di sini sama selanjutnya, klik saja.
Nanti klik next level lagi untuk pindah ke level 3. Nah, kemudian di sini di level 3 nanti baru bisa muncul kumpulkan. Baru muncul kumpulkan di sini. Untuk tampilan HP, untuk tampilan HP kumpulkan ada di soal di sini. Klik soal di sini. Nanti kumpulkannya ada di bagian bawah. Ada agak sedikit berbeda dari antara tampilan menggunakan HP dan tampilan menggunakan laptop. Dan terus juga di bagian atas juga sama, ini menunjukkan ke indikator konektivitas siswa. Klik saja kumpulkan, kemudian klik selesai.